Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih sudah berkunjung. Teman, viralnya hubungan cinta segitiga antara Nisa Sabian, Ayus dan sang istri Riri Virus membuat banyak simpati dari berbagai kalangan, baik buat Nisa dan juga keluarga Riri, tapi tidak buat Ayus. Karena tidak ada yang bersimpati terhadap Ayus, maka saya ingin menanggapinya di sini. Sebenarnya saya ingin memberikan simpati kepada Ayus, tapi takut dibully, makanya saya ingin menanggapinya saja. Teman, masalah perselingkuhan sudah biasa kita dengar dalam kehidupan seminggu-minggu. Malah di antara kita pernah merasakannya sendiri. Tapi sebagai catatan di sini yang saya bahas, perselingkuhan yang terjadi adalah pada ikatan pernikahan, bukan untuk kasus pacaran. Karena masa pacaran, menjalani hubungan dengan siapa saja bebas. Bagi saya tidak ada perselingkuhan ketika masih belum ada ikatan sah. Jadi mohon dipahami dulu makna selingkuh tersebut. Setelah paham, baru kita lanjut. Oke, khusus dalam kasus ini yang berselingkuh adalah Gayus. Salah, Gayus itu koruptor. Yang ini namanya Ayus, keyboardis bandnya si Nisa. Dan yang dituduh sebagai pelakor adalah Nisa. Saya rasa Nisa tidak tepat dikatakan pelakor. Walaupun situasinya Ayus adalah laki orang. Walaupun Nisa berpacaran dengan laki orang, apakah ada keinginan Nisa untuk merebut Ayus dari pelukan Riri? Well, kemungkinannya 50-50. Bisa iya, bisa tidak. Iya, jika putusan pengadilan agama sah menceraikan Ayus dan Riri. Bisa juga tidak, jika Riri rela Nisa menjadi istri kedua Ayus. Sampai saat ini kan belum ada klarifikasi langsung dari Nisa. Apa latar belakang, maksud dan tujuan? Makanya Nisa belum pantas dicap sebagai pelakor. Karena dalam Islam ada hukum poligami. Syarat dan ketentuan tergantung si Ayus. Jika Ayus menyanggupi, maka mengapa tidak si Nisa rela menjadi yang kedua? Tetapi si Riri tidak ridho. Ini yang menjadi masalah. Syarat poligami itu kan memang berat. Dan jika Riri tidak ridho, berarti memang si Ayus tak bisa memenuhi persyaratannya. Disinilah letak inti dari permasalahan tersebut. Ayus berani main dua, tapi tidak bisa menggapai hati keduanya. Seharusnya si Ayus tahu resiko bermain dua. Karena dia tidak tahu resikonya, seperti asal-asalan senang tanpa mau tahu komitmen yang sudah mengikatnya, makanya tidak ada yang mau bersimpatik sama si Ayus. Oke, setidaknya secara logika, begitulah kira-kira keadaannya. Tapi tunggu dulu, saya juga ingin kasih pandangan dari sudut pandang lain selaku sesama lelaki. Dan ini tidak ada hubungannya sama si Ayus, hanya persepsi sableng. Jadi gini, jujur saja, menjadi seorang pria itu kodratnya memang seperti hewan pejantan. Tak cukup satu betina. Tapi karena peradaban sudah berubah, komitmen dengan sebuah ikatan menjadi semuanya berubah. Keabsahan suatu hubungan harus ada legalisasi, agar tidak sembarangan seperti hewan, sembarangan kawin atau seperti USB flash disk, colok sana colok sini. Tapi walaupun demikian, kodratnya selaku laki-laki akan selalu ada. Maka dari itu, sekarang lelaki kebanyakan tetap saja bermain fisik, tetapi jarang ada yang bermain hati. Jika ada pria yang memang benar-benar tulus bisa mengeksklusifkan seutuhnya hati dan juga fisiknya bagi seorang wanita, itu karena dia bisa menahan ego kodratnya. Seperti komodo, jenis ini langka. Tapi kebanyakan pria hanya bisa mengeksklusifkan hatinya, tapi tidak dengan fisiknya. Makanya tersedia lokalisasi untuk memfasilitasinya. Tapi ada juga yang tidak lewat lokalisasi, tapi hanya berbentuk sebuah hubungan iseng, atau kerennya disebut hubungan tanpa status alias HTS. Hanya untuk mempersilakan ego dan kodratnya untuk memenuhi kebutuhan biologis. Singkat kata, kebanyakan lelaki menikah masih membutuhkan lebih dari satu fisik untuk kebutuhan biologisnya, tapi tidak dengan hati. Jika kami sudah cinta, ya sudah, cukup satu hati untuk selamanya. Jika perselingkuhan pun terjadi, sebenarnya mereka tidak bermain hati, tapi sekedar main fisik aja. Jangan salah, ada juga kaum Hawa yang memiliki sifat seperti itu. Hanya karena tidak ingin dicap murahan, maka dari itu mereka menahannya. Tapi jika wanita sudah berselingkuh, kebanyakannya memang mereka fix 100% bermain hati. Itulah beda selingkuh antara pria dan wanita. Kebanyakan pria selingkuh karena kebutuhan biologis, wanita selingkuh memang karena sudah tidak cinta. Begitulah kira-kira tanggapan pribadi saya atas dunia perselingkuhan.
Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swanti Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.